Halo anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Bapak yakin anak-anak pasti selalu sehat ya. Bapak tidak bosan-bosan bertanya kepada anak-anak mengenai kabar anak-anak ya. Karena Bapak pengen anak-anak itu selalu sehat dan kabarnya selalu baik-baik saja ya. Pada pelajaran TIK kali ini, Bapak akan mengajarkan bagaimana sih cara menggunakan Microsoft Office Word. Apa sih kegunaan Microsoft Office Word itu? Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai program Microsoft Office Word. Microsoft Office Word yaitu digunakan untuk mengolah kata. Mengolah kata itu bagaimana sih? Ya, Microsoft Office Word itu digunakan untuk membuatkan sebuah kalimat, paragraf, kemudian bisa juga membuatkan sebuah koran, bisa membuatkan majalah, dan lain sebagainya, yaitu tentunya mengenai media cetak. Media cetak itu contohnya seperti yang tadi Bapak sebutkan ya. Bagaimana sih cara membuka program Microsoft Office Word itu? Ada beberapa cara ya membuka program Microsoft Office Word. Yang pertama yaitu pada Windows 7. Office-nya yaitu Office 2007. Caranya yaitu anak-anak pilih Start yang ada di bawah sini ya, atau Office button. Kemudian pilih program, pilih Microsoft Office, kemudian pilih Microsoft Office Word 2007. Kalau misalkan ini Office-nya 2007, kemudian Windows-nya Windows 7. Tetapi kalau misalkan dengan menggunakan Windows 8 sampai dengan Windows 10, Office-nya misalkan 2013 sampai dengan 2019. Karena Office itu kan ada yang keluaran lama dan ada juga keluaran yang terbaru. Itu caranya anak-anak arahkan mouse-nya ke yang paling bawah, kemudian anak-anak tinggal pilih tombol Start yang di paling bawah sebelah kiri, tinggal diklik saja Startnya. Kemudian anak-anak tinggal saja pilih Microsoft Office Word atau ada tulisannya Word, pilih Word. Atau kalau misalkan nggak ada di atas, ini kebetulan punya Bapak Office Word-nya ada di atas ya. Tapi kalau misalkan anak-anak tidak ada di atas, anak-anak bisa di scroll atau turunkan ke bawah seperti ini. Silahkan anak-anak cari yang tulisannya Word. Nah, ada di bawah ya Word. Punya Bapak juga ada di bawah. Kalau sudah, tinggal diklik saja Word-nya. Atau ada cara lain supaya anak-anak tidak mencari. Pilih bentuknya seperti kaca pembesar, tulisannya yaitu tap here to search. Jadi anak-anak diminta untuk mencari Word-nya. Coba anak-anak klik dulu, kemudian tinggal anak-anak ketikkan di kolom pengetikan ini ya. Ketikkan Word. Kalau misalkan anak-anak sudah mengetikkan Word, maka Word-nya akan ditampilkan. Kemudian tinggal anak-anak klik saja Word-nya. Nah, itu merupakan langkah cara membuka program Microsoft Office Word. Ini merupakan tampilan program Microsoft Office Word. Ada nama-nama yang dapat disebutkan, yaitu yang pertama Custom Quick Access Toolbar. Ini bentuknya seperti ini ya. Kemudian ada yang namanya Quick Access Toolbar. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian ada lambang tab. Bentuknya seperti ini. Kemudian ada ruler. Ini bentuknya seperti ini ya. Ini ruler itu ada di atas dan ada di sebelah kiri. Kemudian ada dialog. Kemudian ada tab. Kemudian ada tombol pengatur jendela. Kemudian ada scroll bar. Kemudian di sini ada status bar. Kemudian ada pengaturan tampil halaman kerja. Kemudian ada zoom. Nah, yang putih ini sendiri merupakan lembar kerja atau halaman kerja. Lembar kerja atau halaman kerja yaitu digunakan pada saat anak-anak melakukan proses pengetikan. Atau bisa kita bilang juga kertas, di mana kita bisa menulis sebuah kalimat atau paragraf. Kemudian ada menu-menu lain, yaitu tombol back untuk kembali ke halaman utama, kemudian new untuk membuat lembar kerja baru, open untuk membuka file, save untuk memperbaharui dokumen Word yang sudah dibuat dan langsung disimpan, kemudian ada save as, gunanya yaitu untuk menyimpan secara terpisah tanpa mengubah dokumen Word yang sudah ada, kemudian ada print, itu mencetak dokumen Word menggunakan printer. Kemudian ada tombol close untuk keluar dari program. Jadi Bapak menjelaskannya hanya sebagian saja ya. Karena kalau misalkan menjelaskan semua, pasti materinya akan banyak sekali. Jadi Bapak jelaskan yang penting-pentingnya saja ya.
Nah, kalau misalkan open untuk membuka file itu seperti apa sih? Ini yang sering kita gunakan nanti ya. Nah, pada saat anak-anak mengerjakan tugas, kemudian anak-anak ingin membuka lagi tugasnya, anak-anak bisa memilih open ini. Kemudian kalau misalkan new itu lembar kerja baru itu gimana ya membuat lembar kerja baru itu? Nah, kalau misalkan anak-anak ingin mengetik lagi, anak-anak bisa pilih tombol new ini untuk kembali atau untuk membuka lagi kertasnya yang baru, yang kosong. Kemudian kalau misalkan save itu yaitu untuk menyimpan pada saat anak-anak sudah membuat suatu paragraf atau mengetikkan sebuah kalimat, anak-anak bisa menyimpan dengan menggunakan save ini. Tapi kok ada save as sih? Nah, save as juga sama digunakan untuk menyimpan hasil ketikan anak-anak ya. Nah, kalau misalkan bedanya save dan save as yaitu kalau misalkan save itu pada saat anak-anak sudah mengetik nih, kemudian anak-anak keluarkan ya programnya. Kemudian anak-anak buka lagi programnya atau buka lagi hasil ketikannya. Nah, ketika anak-anak melanjutkan mengetiknya, jadi anak-anak tinggal pilih save aja, yaitu untuk memperbaharui hasil ketikan anak-anak yang tadinya belum selesai, kemudian disimpan lagi, jadinya hasil ketikannya selesai. Kemudian kalau misalkan save as bagaimana? Kalau save as itu, jadi anak-anak bisa menyimpannya dengan nama file lain. Misalkan nama filenya yaitu mengetik bebas. Kemudian anak-anak pilih save as, jadi anak-anak bisa ketikkan lagi nama filenya yaitu misalkan mengetik bebas 2 seperti itu. Jadi filenya itu ada 2, yang satu hasil ketikannya belum selesai dan yang satu lagi hasil ketikannya sudah selesai. Jadi save as itu fungsinya menyimpan secara terpisah ya. Seperti itu yang Bapak jelaskan mengenai perbedaan save dan save as. Nah, kemudian jangan sampai salah ya. Biasanya ada anak-anak yang suka salah menyimpan dan membuka file. Kalau misalkan anak-anak melakukan proses penyimpanan, yaitu pilihnya save. Kemudian kalau misalkan anak-anak ingin membuka hasil yang anak-anak sudah kerjakan, anak-anak pilih open. Kalau misalkan ingin melanjutkan hasil pekerjaannya ya. Nah, kalau misalkan anak-anak salah milih, misalkan anak-anak sudah membuatkan sebuah ketikan atau sebuah paragraf atau sebuah kalimat nih, anak-anak ingin melanjutkannya karena belum selesai, anak-anak harusnya pilihnya open. Tetapi kalau misalkan anak-anak pilihnya save, maka data anak-anak akan hilang karena tertimpa oleh file kosong. Jadi anak-anak kan pada saat membuka file kosong itu kan belum tertulis apa-apa atau belum diketikkan apa-apa. Jadi pada saat anak-anak pilih save, kemudian anak-anak pilih file yang sudah anak-anak buat itu, maka file yang kosong itu atau Word yang tidak ada tulisannya itu akan tertimpa dengan nama file yang pernah anak-anak buat. Jadinya hati-hati pada saat proses membuka file. Ingat open untuk membuka file dan ingat save untuk menyimpan file. Nah, sedangkan file itu sendiri apa sih? File itu yaitu data atau hasil ketikan anak-anak yang sudah anak-anak buat. Sekarang Bapak akan menjelaskan menu-menu yang terdapat di home. Yang terdapat di home yaitu ada yang namanya cut atau gambar gunting seperti ini yang berfungsi untuk memindahkan objek gambar atau tulisan, atau juga bisa digunakan untuk menghapus kata apabila katanya tidak digunakan. Kemudian ada copy. Copy itu digunakan untuk menggandakan atau memperbanyak objek gambar atau tulisan. Selain objek gambar, selain tulisan, anak-anak juga bisa memperbanyak sebuah simbol, kemudian memperbanyak sebuah bangun datar, ya. Itu gunanya copy. Jadi perbedaan antara copy dan cut itu yaitu cut untuk memindahkan, sedangkan copy untuk menggandakan atau memperbanyak, ya. Kemudian ada paste. Nah, kalau misalkan paste itu untuk menampilkan hasil copy atau paste untuk menampilkan hasil copy itu bagaimana sih? Kalau misalkan anak-anak pilih copy, tidak langsung ada banyak si objek gambar yang ingin diperbanyak itu. Sedangkan untuk menampilkan hasil kopinya ini, jadi anak-anak harus pilih paste atau bisa dibilang paste. Kalau misalkan kita menyebutkan supaya tidak lupa ya. Kemudian cut juga sama. Kalau misalkan anak-anak ingin memindahkan objek gambar atau tulisan,
anak-anak pilih cut seperti ini, nanti si gambar atau tulisannya akan hilang dulu. Nah, untuk memunculkannya kembali, anak-anak pilih paste, maka gambarnya akan dimunculkan di tempat yang lain. Kemudian, kalau format painter, yaitu untuk menghasilkan jenis format paragraf yang sama dengan paragraf lainnya. Berikutnya masih pada menu home ya. Nah, menu apa lagi sih yang ada di home itu? Ada yang namanya font face, yaitu untuk merubah jenis tulisan. Kemudian ada font size. Font size itu yaitu untuk membuat tulisan menjadi besar atau menjadi kecil. Kemudian ada change case. Ini change case ya, yaitu digunakan untuk merubah tulisan menjadi tulisan kapital. Kemudian ada font color, yaitu digunakan untuk memberikan warna pada tulisan. Kemudian ada text effect and typography, yaitu untuk membuat tulisan menjadi 3 dimensi. Kemudian ada yang namanya superscribe, yaitu untuk membuat tulisan perpangkatan, posisinya ada di atas, contohnya misalkan 3/2 seperti ini ya, ini contohnya. Kemudian ada yang namanya subscribe. Nah, subscribe itu yaitu untuk membuat tulisan pemangkat posisi di bawah, contohnya nih O2, ini 2-nya ada di bawah ya, itu yang namanya subscribe. Kemudian ada strike through, yaitu untuk membuat tulisan menjadi dicoret ya, strike through ya, tulisannya menjadi dicoret. Kemudian ada underline untuk membuat tulisan bergaris bawah, ini tulisannya jadi ada garisnya di bawahnya. Kemudian ada italic, yaitu untuk membuat tulisan menjadi miring, jadi tulisannya nanti akan miring-miring kalau misalkan anak-anak pilih italic ini. Kemudian ada bold. Bold itu digunakan untuk membuat tulisan menjadi tebal. Jadi kalau misalkan anak-anak ingin membuat tulisan menjadi tebal nih seperti ini ya, tulisan bold itu kan tebal. Nah, jadi anak-anak bisa pakai bold. Kemudian pada menu home ada menu apa lagi ya? Nah, yang pertama yaitu ada yang namanya bullets, yaitu untuk membuat penomoran dengan simbol. Nah, ini merupakan bullets ya. Kemudian ada number. Number itu untuk membuat penomoran dengan angka atau huruf, untuk membuatkan penomoran baik dengan angka ataupun dengan huruf ya. Kemudian ada yang namanya multi level list, yaitu untuk membuatkan penomoran yang bertingkat. Nah, ini digunakan untuk membuatkan penomoran. Contohnya yaitu seperti pada saat anak-anak mengerjakan soal, di situ anak-anak menemukan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Kemudian pada saat anak-anak melihat ada pilihan gandanya A, B, C, D, itu merupakan ABCD-nya itu dibuatkan yaitu menggunakan multi level list ya. Nah, itu contoh penomoran. Kemudian ada tabel. Tabel yaitu untuk membuatkan kotak tabel. Jadi anak-anak kalau misalkan ingin membuatkan tabel berupa kotak-kotak, jadi anak-anak bisa menggunakan tombol ini. Kemudian ada yang namanya shading. Ini gambar kaleng cat tumpah ya, tetapi di program Microsoft Office Word ini namanya shading, yaitu untuk memberi warna pada latar belakang tulisan. Pada latar belakang tulisan diberi warna itu seperti apa sih? Nah, misalkan di sini ada tulisan, ini Bapak buatkan ini ya, merah ya, seperti ini ya. Nah, ini merupakan latar belakang pada tulisan seperti ini tuh. Tulisannya warna hitam, tapi di belakangnya warna merah, seperti itu. Kemudian ada length and paragraph spacing, yaitu untuk membuatkan jarak tulisan ke bawah. Jadi kalau misalkan anak-anak ingin membuatkan tulisannya berjarak, misalkan tidak terlalu dekat dengan atas, yang ini merupakan jarak ya. Nih, anak-anak ingin membuatkan tulisan supaya jaraknya tidak terlalu dekat, anak-anak bisa memilih length and paragraph spacing. Atau kalau misalkan anak-anak membuatkan tulisan jaraknya terlalu jauh, jadi anak-anak bisa mempersempitnya jarak tulisan ke bawahnya ya, supaya lebih dekat dengan atasnya menggunakan length and paragraph spacing. Kemudian di sini ada menu untuk membuatkan sebuah format tulisan perataan. Jadi perataan tulisan pada lembar kerjanya. Yang pertama yaitu ada yang namanya justify. Justify itu untuk membuatkan tulisan rata kanan kiri. Kalau tulisan rata kanan kiri itu seperti apa sih? Nah, di sini ibaratkan ini adalah tulisan ya, atau sebuah paragraf. Jadi kalau misalkan anak-anak ingin merapihkannya, sebelah kirinya rapi, sebelah kanannya rapi juga dan sejajar dengan bawahnya, anak-anak bisa pilih justify pada sebuah paragraf. Kemudian ada align right, yaitu untuk membuatkan tulisan menjadi rata kanan. Jadi anak-anak hanya membuatkan tulisannya ratanya yaitu sebelah kanan saja, sedangkan sebelah kirinya tidak rata. Ini diumpamakan sebuah paragraf ya. Jadi anak-anak sebelah kanannya rata seperti ini. Jadi anak-anak menyimpan
tulisannya itu di sebelah kanan seperti ini ya. Sedangkan sebelah kirinya tidak rata ya. Kalau misalkan center itu untuk membuatkan tulisan rata tengah. Rata tengah itu nih seperti ini. Jadi tulisannya rata di tengah-tengah seperti ini. Sedangkan kanan kirinya tidak rata karena tulisannya hanya terfokus di tengah-tengah saja. Sedangkan berikutnya yaitu line left. Line left itu yang biasa kita ketikkan atau pada saat kita menulis itu dari kiri dulu, kemudian ke kanan ya. Kemudian kalau misalkan ingin menuliskan bawahnya dari kiri lagi, kemudian ke kanan, bawahnya lagi dari kiri, kemudian ke kanan. Nah ini sama yang sering digunakan pada saat melakukan proses pengetikan, membuatkan sebuah paragraf. Itu dengan menggunakan line left. Berikutnya masih pada menu home. Ada yang namanya style. Style itu ini ya. Ini style, yaitu digunakan untuk merubah jenis tulisan secara otomatis atau secara menyeluruh. Jadi pada saat anak-anak mempunyai kalimat dan berupa paragraf, anak-anak bisa merubahnya secara langsung dengan menggunakan style. Bisa anak-anak pilih salah satu mana yang anak-anak suka, jenis tulisannya, format tulisannya, bisa anak-anak pilih. Kemudian ada yang namanya find. Find itu yaitu untuk menemukan angka atau kalimat. Ini find ya. Kalau misalkan anak-anak ingin menemukan angka atau kalimat, atau misalkan anak-anak ingin mencari nama, bisa menggunakan find. Kemudian ada yang namanya replace. Replace itu digunakan untuk menemukan kata juga, menemukan kata, menemukan angka, atau menemukan kalimat ya. Tetapi bedanya yaitu pada replace ini anak-anak bisa mengganti kata, kalimat, atau angka tersebut secara langsung. Bedanya yaitu dengan find, kalau find kan hanya menemukan kata, kalimat, atau angkanya. Kalau replace itu selain menemukan angka, kata, atau kalimat, bisa juga sekaligus merubahnya. Kemudian ada yang namanya select. Select itu untuk memilih suatu objek atau kalimat. Jadi kalau misalkan anak-anak ingin memilih objek atau objek itu tertutup oleh kalimat, biasanya akan agak susah pada saat akan mengklik objeknya tersebut, sehingga anak-anak bisa menggunakan select. Jadi anak-anak bisa dengan mudah untuk mengklik objeknya yang terhalang oleh kalimat. Berikutnya pada menu insert, yaitu ada yang namanya page. Page itu ini ya. Page yaitu digunakan untuk mengatur halaman lembar kerja atau kertasnya. Isi pada page juga ada beberapa macam. Pertama yaitu ada cover page. Cover page itu digunakan untuk memberikan sampul pada halaman. Biasanya kalau misalkan sampul itu ada pada halaman pertama. Jadi anak-anak bisa membuatkan sampul dengan berbagai macam bentuk ya, dengan menggunakan cover page. Kemudian ada yang namanya blank page. Blank page itu yaitu untuk menyisipkan halaman kosong. Jadi kalau misalkan anak-anak membuatkan sebuah paragraf beberapa halaman, misalkan ada 3 halaman, tetapi anak-anak ingin menyisipkan di tengah-tengah, yaitu menyisipkan halaman kosong, jadi anak-anak bisa menggunakan blank page ini. Kemudian ada yang namanya page break, yaitu digunakan untuk memutuskan halaman dan berlanjut pada halaman berikutnya. Jadi kalau misalkan ada halaman 1, 2, 3 sampai dengan 5, tetapi anak-anak ingin membuatkan halaman 1, 2 saja, sedangkan halaman 3-nya akan kembali ke halaman 1, jadi anak-anak bisa potong atau di page break. Jadi halaman ketiganya bisa menjadi halaman pertama. Kemudian ada yang namanya tabel. Tabel itu tentunya untuk membuatkan sebuah tabel ya, atau membuatkan kotak-kotak. Kemudian ada yang namanya picture. Picture juga digunakan untuk menambahkan gambar. Jadi kalau misalkan anak-anak ingin menambahkan gambar pada suatu paragraf yang sudah anak-anak buat, bisa menggunakan picture. Gambarnya pun bisa anak-anak pilih dengan gambar yang merupakan anak-anak suka ya. Kemudian ada yang namanya shape. Shape itu untuk membuatkan bangun datar. Shape ini ada banyak pilihan bangun datar. Jadi kalau misalkan anak-anak ingin membuatkan sebuah bangun datar, mau bangun datar lingkaran, persegi, segitiga, dan lain sebagainya, anak-anak bisa menggunakan shape. Kemudian ada yang namanya smart art. Smart art yaitu digunakan untuk membuatkan sebuah diagram. Sebuah diagram itu seperti contoh diagram sekolah ya. Misalkan ada yang namanya kepala sekolah di atasnya, kemudian ke bawahnya ada yang namanya guru, kemudian ke bawahnya lagi ada karyawan. Nah, itu merupakan sebuah diagram. Sedangkan chart itu digunakan untuk membuatkan sebuah grafik. Nah, grafik itu seperti contoh
menggunakan balok-balok, misalkan balok-balok seperti ini. Di sini ada 3 siswa ya. Kemudian baloknya ini lebih tinggi karena di sini ada 5 siswa karena lebih banyak ya. Kemudian ada yang sedikit seperti ini karena di sini ada 2 siswa. Nah, ini merupakan sebuah diagram penentuan. Ini merupakan banyak dan urutan yang bisa dideteksi dari sebuah data ya. Itu sebuah chart atau sebuah grafik. Jadi Bapak hanya menjelaskan bagian yang penting-penting saja yang biasa digunakan pada program Microsoft Office Word ya. Berikutnya masih di menu Insert. Ada yang namanya Add-in. Add-in itu yaitu untuk menghubungkan dengan koneksi internet. Menghubungkan koneksi dengan internet itu bagaimana ya? Jadi kalau misalkan kita ingin share data atau kita ingin linkkan itu, jadi menghubungkan dengan internet supaya data kita bisa tersambung dengan internet pada saat dibuka. Jadi biar anak-anak bisa menggunakan add-in seperti ini. Kemudian next berikutnya yaitu masih di menu Insert, ada yang namanya Page Number. Page Number ini ya, itu digunakan untuk mengatur halaman, lembar kerja atau kertas. Jadi kalau misalkan anak-anak ingin membuatkan halaman 1, 2, 3 dan sebagainya, anak-anak bisa menggunakan Page Number. Kalau misalkan anak-anak ingin menempatkan page numbernya ada di bawah atau di atas, anak-anak bisa menggunakan header atau footer. Nah, header ini itu untuk membuatkan halaman lembar kerja atau kertas dengan posisi di atas. Jadi kalau misalkan anak-anak ingin menambahkan nomor pada halaman kerjanya atau kertasnya, anak bisa menggunakan header, tetapi posisinya ada di atas nomornya. Sedangkan kalau misalkan footer untuk membuat halaman lembar kerjanya atau kertasnya, posisinya berada di bawah, yang sering biasa kita lihat pada buku-buku ya, buku apapun di bawahnya suka ada nomornya. Nah, itu dibuat menggunakan footer ya, jadi ada nomornya. Kemudian ada yang namanya text box. Text box itu untuk membuat tulisan di dalam kotak. Jadi kalau misalkan anak-anak ingin membuatkan tulisan di dalam kotak nih seperti ini ya, seperti punya Bapak ini, kotaknya warna merah, di dalamnya ada tulisan, ini digunakan text box. Kemudian ada yang namanya drop cap. Drop cap itu untuk membuatkan huruf besar di awal paragraf. Biasanya huruf besar itu suka ada di koran. Kalau misalkan anak-anak suka membaca koran, pasti ada paling depan huruf yang paling besar. Nah, ini dibuatnya dengan menggunakan drop cap. Kemudian ada yang namanya word art. Di word art ya. Word art itu untuk membuatkan tulisan menjadi 3 dimensi. Tulisan 3 dimensi itu seperti apa sih? Kalau misalkan tulisan 3 dimensi itu dengan membentuk tulisan, ada bayangannya, kemudian seperti terlihat dari samping, dari atas, dari bawah. Nah, itu dinamakan 3 dimensi. Kemudian ada yang namanya simbol. Simbol itu untuk membuatkan sebuah simbol pada tulisan. Kalau misalkan anak-anak ingin membuatkan alamat email, ada yang namanya @ ya. Nah, itu merupakan simbol. Tapi simbol di sini yaitu untuk membuatkan banyak sekali jenis simbol yang anak-anak butuhkan. Jadi kalau misalkan anak-anak ingin membuatkan simbol lain, anak-anak tinggal pilih saja ini tombol simbol. Jadi anak-anak bisa memilih sesuai dengan yang anak-anak butuhkan. Sedangkan ada equation. Equation itu yaitu digunakan untuk membuatkan rumus matematika. Jadi kalau misalkan anak-anak ingin membuatkan rumus, tentunya rumus matematika ada 1/2, 1/3, atau 1/2 dikali 1/3, ini bisa menggunakan equation. Berikutnya ada yang namanya themes. Pada menu desain ya, pada menu desain itu ada yang namanya themes, yaitu digunakan untuk menambahkan tema, untuk memberikan gaya pada dokumen. Jadi kalau misalkan anak-anak sudah membuatkan sebuah paragraf atau membuatkan sebuah kalimat, anak-anak ingin merubah temanya atau bentuk tulisannya, anak-anak bisa menggunakan themes seperti ini. Masih pada menu desain. Pada menu desain yaitu ada yang namanya theme color. Theme color itu ini ya, digunakan untuk memilih warna pada tema dokumen. Kemudian ada yang namanya font. Font itu untuk memilih tulisan atau gaya huruf pada tema yang sedang aktif. Kemudian ada yang namanya paragraph spacing. Ya, paragraph spacing ya. Yaitu digunakan untuk mengubah spasi paragraf dengan cepat. Jadi kalau misalkan anak-anak ingin mengubah spasi paragraf sekaligus, jadi anak-anak bisa pilih paragraph spacing. Kemudian ada yang namanya efek. Efek itu untuk memberikan perubahan efek pada objek terpilih. Terakhir yaitu ada set as default, yaitu untuk menjadikan gaya dokumen saat ini diterapkan pada dokumen lainnya.
Berikutnya masih pada menu desain ya. Ada yang namanya watermark. Ini watermark ya. Itu digunakan untuk menambahkan cap air pada bagian belakang. Jadi kalau misalkan anak-anak pernah melihat sebuah tulisan, kemudian di belakangnya ada samar-samar tulisan besar, misalkan do not copy, atau jangan di copy, jangan diperbanyak, ada di belakang tulisannya. Nah, ini merupakan desain watermark ya. Jadi pada saat anak-anak membahas desain watermark itu, nanti ini akan terbawa. Jadi kalau misalkan orang lain mengcopy hasil punya anak-anak, ini akan terlihat bahwa ini hasil dari punya anak-anak, seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya page color. Ya, page color ya, itu digunakan untuk memberikan warna pada halaman dokumen. Jadi kalau misalkan anak-anak ingin memberikan warna di bagian lembar kerjanya, anak-anak bisa pakai page color ini. Warnanya misalkan warna merah atau warna gradasi, kita bisa menggunakan page color ya. Kemudian ada yang namanya page border. Page border yaitu digunakan untuk memberikan bingkai pada sisi kertas. Jadi kalau misalkan anak-anak ingin membuatkan bingkai di pinggirnya, anak-anak bisa menggunakan page border. Sekarang pada menu layout, ada menu apa saja ya di dalamnya ya. Ada yang namanya margin, yaitu digunakan untuk menentukan letak pada lembar kerja yang telah diisi tulisan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini merupakan margin. Kemudian ada yang namanya orientation, yaitu untuk mengatur lembar kerja memanjang ke samping atau landscape, atau memanjang ke atas atau portrait. Nah, jadi ini bisa menentukan sebuah kertasnya, apakah anak-anak ingin kertasnya itu berdiri ataupun tertidur. Jadi anak-anak bisa menggunakan orientation seperti ini. Kemudian ada size. Size itu untuk mengatur jenis ukuran kertas pada lembar kerja. Jadi kalau misalkan anak-anak ingin mencetak hasilnya, anak-anak bisa menggunakan size ini ya, ukuran kertasnya ya. Misalkan ukuran kertas itu ada A4, ada F4 dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya kolom. Kolom itu untuk membagi tulisan menjadi beberapa bagian. Jadi kalau misalkan anak-anak sudah membuatkan paragraf, kemudian anak-anak ingin membagi dua di sebelah kiri dan sebelah kanan, jadi anak-anak bisa menggunakan kolom. Kemudian ada bricks, yaitu untuk membagi tulisan menjadi beberapa bagian. Jadi kalau misalkan anak-anak ingin membuatkan paragrafnya menjadi beberapa bagian, anak bisa menggunakan bricks. Kemudian ada yang namanya line number untuk memberikan nomor halaman pada lembar kerja. Misalkan anak-anak ingin membuatkan sebuah poin 1, 2, 3, anak bisa menggunakan line number seperti ini. Kemudian hyphenation, yaitu untuk memisah antara tanda hubungan dengan suku kata secara manual atau otomatis. Ya, bisa menggunakan hyphenation seperti ini. Berikutnya masih pada menu layout, ada yang namanya left, yaitu untuk menggeser tulisan berdasarkan poin yang diketik yang diseleksi pada lembar kerja dari kiri ke kanan halaman. Ini menggunakan left ya. Kemudian ada yang namanya right, untuk menggeser tulisan pada lembar kerja dari kanan ke kiri. Jadi pada indent ini digunakan untuk menggeserkan sebuah tulisan. Kemudian ada yang namanya before. Before yaitu digunakan untuk membuat jarak antara dari baris pertama dan baris kedua dan seterusnya. Jadi ini bisa digunakan untuk membuatkan jarak ya. Ada baris pertama, kedua, ketiga. Kalau misalkan anak-anak ingin membuatkan jaraknya merenggang, bisa menggunakan before. Ini tinggal diisikan saja poinnya atau angkanya. Kemudian ada after, untuk mendekatkan antara baris ke-1 dan baris kedua atau baris lainnya. Masih pada menu layout, ada apa saja sih? Nah, ada yang namanya position, yaitu untuk meletakkan gambar pada lembar kerja sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan anak-anak ingin meletakkan gambar di tengah-tengah paragraf, di samping kanan, di samping kiri, kemudian menentukan posisi gambarnya supaya tidak tertumpuk paragrafnya, jadi anak-anak bisa memilih position. Kemudian ada yang namanya wrap text. Wrap text itu yaitu untuk menyisipkan gambar ke dalam naskah yang ada pada lembar kerjanya. Jadi kalau misalkan anak-anak ingin meletakkan gambar di tengah-tengah paragraf, anak-anak bisa mengatur dengan menggunakan wrap text ini. Jadi gambarnya bisa berada di posisi di belakang tulisannya atau di depan tulisannya, bahkan menyebar di bagian samping-sampingnya tulisannya ya.
Jadi anak-anak bisa memilih wrap text. Kemudian ada yang namanya bring forward, yaitu untuk menentukan picture ke arah depan. Jadi kalau misalkan anak-anak punya beberapa gambar nih, gambarnya itu akan diposisikan berada di depan gambar lainnya. Jadi anak-anak bisa memilih bring forward. Sedangkan send backward yaitu untuk menentukan picture ke arah belakang pada lembar kerja. Jadi kalau misalkan anak-anak ingin membuat gambarnya itu berada di belakang gambar lainnya, atau anak-anak ingin membuatkan bangun datar itu di belakang bangun datar lainnya, maka anak-anak bisa menggunakan send backward. Kemudian ada yang namanya selection pen. Selection pen itu digunakan untuk memilih jenis gambar yang ingin dimasukkan pada lembar kerja. Atau kalau misalkan anak-anak punya sebuah gambar nih, gambarnya itu ada di belakang paragrafnya atau di belakang tulisan. Biasanya agak susah kalau misalkan anak-anak untuk memilih gambarnya itu, yang kepilih tulisan terus. Jadi anak-anak bisa menggunakan selection pen sehingga gambarnya itu akan mudah diklik. Karena fungsi selection pen itu sendiri yaitu untuk menyeleksi objek gambarnya atau objek bangun datar. Kemudian ada yang namanya rotate. Rotate itu untuk mengatur gambar dengan cara memutar gambar dengan sesuai kebutuhan. Jadi anak-anak ingin memutar gambarnya, ingin membalikkan gambarnya, bisa menggunakan rotate. Kemudian ada yang namanya group. Group itu untuk membuatkan sekelompok grup menjadi satu kelompok sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau misalkan ada anak-anak mempunyai 2 gambar atau lebih, atau anak-anak mempunyai bangun datar 2 atau lebih, anak-anak bisa mengelompokkannya supaya kalau misalkan sudah dikelompokkan, maka pada saat kita akan memindahkan gambarnya tersebut, maka semua bangun datar akan ikut terpindah juga. Kemudian ada align. Align yaitu untuk membuat tulisan pada lembar kerja pada Microsoft Word, yaitu untuk rata kanan ataupun rata kiri. Jadi kalau misalkan anak-anak membuatkan tulisannya ingin dirapihkan rata kanan dan rata kirinya, yaitu anak-anak bisa menggunakan align. Kemudian pada menu format sekarang ada shape, yaitu untuk membuatkan bentuk bangun datar. Shape ya, kalau misalkan anak-anak ingin membuatkan bangun datar, bisa menggunakan shape. Ada banyak sekali bangun datar di sini. Kemudian ada edit shape, yaitu untuk merubah bentuk bangun datar yang sudah dibuat. Nih, kalau misalkan anak-anak sudah membuatkan bangun datar, bisa diedit dengan menggunakan edit shape atau dirubah dengan menggunakan edit shape. Ada yang namanya draw text box, yaitu digunakan untuk membuatkan tulisan dalam kotak. Kalau misalkan anak-anak ingin tulisannya berada di dalam kotak, anak-anak bisa menggunakan draw text box. Kemudian masih pada menu format, ada intense effect, yaitu untuk berubah efek warna atau efek bayangan bangun datar yang telah dibuat. Jadi kalau misalkan anak-anak punya bangun datar nih, ingin dibuatkan efeknya, ada bayangannya, kemudian efek warnanya menjadi warna gradasi, bisa menggunakan intense effect. Dan efek itu sudah disediakan jenis warnanya, jadi anak-anak tinggal memilih warna apa saja atau jenis format apa saja yang anak sukai, bisa menggunakan intense effect. Kemudian ada yang namanya shape fill. Shape fill itu untuk memberikan warna pada dasar bangun datar yang telah dibuat. Jadi kalau misalkan anak-anak ingin memberikan warna secara manual atau sendiri, memberikan warna sendiri, jadi anak-anak bisa pilih shape fill. Kalau intense effect kan sudah disediakan warnanya, jadi anak-anak tinggal memilih. Tetapi kalau misalkan anak-anak ingin membuatnya sendiri, bisa menggunakan shape fill. Kemudian ada yang namanya shape outline, yaitu untuk memberikan warna garis tepi pada bangun datar yang telah dibuat. Kalau misalkan anak-anak ingin memberikan warna nih bangun datar, tapi garis pinggirnya saja warnanya bebas, anak-anak bisa menggunakan shape outline. Kemudian ada shape effect. Shape effect yaitu untuk membuat efek 3 dimensi pada bangun datar yang telah dibuat. Nah, kalau misalkan anak-anak membuatkan bangun datar berupa kotak, kemudian anak-anak ingin diperbagus yaitu dengan menggunakan efek, menggunakan shape effect, kan anak-anak tinggal pilih saja. Di sini ada banyak jenis efek untuk membuatkan bangun datar menjadi 3 dimensi. Berikutnya masih pada menu format, ada yang namanya word art style. Word art style itu untuk membuat efek warna, efek bayangan, dan efek 3 dimensi pada tulisan yang telah dibuat. Jadi kalau misalkan anak-anak membuatkan tulisan, kemudian ingin dirubah bentuknya, diperbagus, kemudian bisa dibuatkan efek 3 dimensi, anak-anak bisa menggunakan word art style. Di sini kalau misalkan anak-anak ingin memilihnya sendiri, bisa menggunakan yang sebelah kanannya. Tetapi kalau misalkan anak-anak ingin membuatkan tetapi yang langsung jadi, anak-anak bisa memilih yang ini yang ada di sebelah kirinya. Kemudian text direction, yaitu digunakan untuk menentukan posisi tulisan dengan bentuk horizontal, vertikal, atau miring.
Kalau misalkan anak-anak ingin membuatkan tulisannya dengan bentuk horizontal, vertikal, atau miring, maka bisa menggunakan text direction. Jadi anak-anak bisa menggunakan ini teksnya misalkan ke bawah ya, per huruf ke bawah, kemudian per huruf ke samping, seperti itu contohnya. Kemudian align text. Align text itu digunakan untuk menentukan posisi tulisan yang berada di text box, berada di atas, di tengah, atau di bawah. Nah, jadi anak-anak kalau misalkan tulisannya ingin diposisikan, anak-anak tinggal pilih align text saja. Masih pada menu format, ada apa saja sih di dalamnya? Yaitu yang pertama ada position, untuk menentukan posisi bangun datar di atas, di bawah, di kanan, di kiri, dan lain sebagainya pada lembar kerja. Kemudian ada wrap text. Wrap text itu sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu untuk menentukan posisi bangun datar atau gambar berada di belakang, di depan, di tengah, dan lain-lain pada tulisan atau paragraf. Iya, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, wrap itu pada saat anak-anak memasukkan gambar di tengah-tengah paragraf, jadi anak-anak bisa memposisikan gambar tersebut berada di belakang tulisan, di depan tulisan, ataupun gambar itu pada saat diletakkan di tengah-tengah paragraf itu, kemudian tulisannya menyebar mengikuti gambarnya, anak-anak bisa menggunakan wrap text. Kemudian ada bring forward, yaitu untuk menentukan posisi bangun datar yang bertumpuk di depan bangun datar lainnya. Jadi kalau misalkan anak-anak punya dua bangun datar atau objek gambar yang lebih, atau mempunyai 2-3 objek gambar atau bangun datar, nah kalau misalkan anak-anak akan menempatkan salah satu gambarnya berada di depan bangun datar yang lainnya atau gambar yang lainnya, anak-anak bisa memilih bring forward, maka gambar atau bangun datar tersebut akan berada di depannya. Kemudian ada yang namanya send backward. Nah, kalau misalkan send backward itu digunakan untuk membuat bangun datar berada di belakang bangun datar lainnya atau gambar. Misalkan anak-anak punya gambar nih, gambarnya akan ditumpukan di belakang gambar lainnya. Jadi anak-anak tinggal pilih send backward. Kemudian ada selection pen. Selection pen itu digunakan untuk mempermudah menyeleksi bangun datar. Jadi kalau misalkan anak-anak punya gambar ya, atau punya bangun datar, tetapi bangun datar atau gambarnya ada di belakang tulisannya, pada saat anak-anak akan menyeleksinya atau mengkliknya akan agak susah, sehingga yang anak-anak seleksi itu tulisan saja. Nah, dengan cara memilih selection pen, maka gambar yang akan anak-anak klik itu menjadi lebih mudah, karena fungsinya sendiri yaitu untuk menyeleksi bangun datar atau objek gambar lainnya. Kemudian ada line. Line itu untuk menentukan posisi bangun datar di atas, di bawah, di kanan, di kiri, dan lain-lain pada lembar kerja. Jadi kalau misalkan anak-anak ingin merapikan tulisannya atau hasil ketikannya atau paragrafnya, anak-anak bisa menggunakan align. Kemudian ada yang namanya rotate. Rotate itu untuk memutar atau membalikan posisi bangun datar. Jadi kalau misalkan anak-anak nih punya objek gambar ingin dibalikan atau diputarkan, bisa menggunakan rotate. Kemudian ada yang namanya shape width, yaitu untuk menentukan lebar bangun datar berdasarkan pengukuran dengan mengetikkan angka. Nah, kalau misalkan anak-anak ingin melebarkan bangun datar nih, sekiranya bangun datar yang sudah anak-anak buat itu kurang lebar, jadi anak-anak bisa menggunakan shape width. Dengan ketikan saja sesuai dengan kebutuhan bangun datar itu lebarnya segimana ya. Jadi anak-anak tinggal ketikkan saja di sini. Kemudian shape height, yaitu untuk menentukan tinggi bangun datar berdasarkan pengukuran dengan mengetikkan angka. Nah, kalau misalkan anak-anak punya bangun datar nih, ingin ditinggikan atau ingin dipendekkan, bisa menggunakan shape height. Nah, size ini, kedua ini merupakan size, yaitu digunakan untuk membuatkan bangun datar menjadi besar atau kecil ya, dengan mengetikkan angka. Nah, kalau misalkan anak-anak mempunyai bangun datar yang lain, kemudian anak-anak ingin menyamakan ukurannya, maka di sini bisa diketikkan ulang pada nomor berapa sih besarnya bangun datar yang sebelumnya dan akan dibesarkan pada bangun datar berikutnya. Tinggal ketikkan saja angkanya, maka kedua bangun datar itu akan sama panjang dan lebarnya. Kemudian ada grup yaitu untuk menggabungkan dua atau lebih atau mengelompokkan bangun datar. Jadi kalau misalkan anak punya gambar atau punya bangun datar nih ingin dikelompokkan, bisa menggunakan grup. Maka kalau misalkan digeser-geser karena sudah menyatu semua gambar atau objek bangun datarnya, itu anak-anak tinggal geser saja, maka semuanya akan berpindah.
Nah, pembahasan kali ini yaitu membahas mengenai Microsoft Office Word sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada mata pelajaran ini, tentunya pada mata pelajaran komputer, program yang digunakan, program Microsoft Office Word, dapat bermanfaat bagi anak-anak, terutama pada saat melakukan proses mengetik, membuatkan paragraf, membuatkan kalimat dengan menggunakan Microsoft Office Word, dapat dengan lancar proses mengetiknya. Kemudian Bapak sarankan kalau misalkan anak-anak memberikan sebuah komentar baik terhadap orang lain, teman, ya, kalau bisa berikanlah sebuah komentar yang dapat memotivasi temannya sehingga temannya dapat belajar lagi dengan semangat, dan jangan mengetikkan komentar yang tidak seharusnya, misalkan mengetikkan komentar yang tidak baik, karena pada dasarnya komentar yang sudah anak-anak ketikkan dapat dibaca oleh banyak orang, sehingga berhati-hatilah dalam memberikan sebuah komentar. Lebih baik komentar yang anak-anak berikan yaitu sebuah masukan yang positif, sehingga anak-anak yang lainnya atau temannya dapat termotivasi semangat belajarnya. Kita harus ingat ya bahwa komentar yang baik akan membuat teman kita menjadi semangat dalam belajarnya, dalam kehidupan sehari-harinya juga, ya. Jadi Bapak harap berilah komentar yang baik. Maka dari itu, dengan memberikan komentar yang baik, pasti kita akan mendapatkan teman yang banyak, baik di rumah, teman di sekolah, maupun teman di sosial media. Nah, dengan banyaknya teman, pasti kita akan merasa senang juga. Dengan banyaknya teman, maka kita akan merasa senang, apalagi teman di sosial media. Teman di sosial media itu banyak sekali ya, bisa di berbagai macam daerah, di berbagai macam provinsi, tidak hanya di Bandung saja temannya, tidak hanya di Jawa Barat saja temannya, melainkan di seluruh Nusantara Indonesia. Nah, itu semua adalah teman-teman kita. Kalau misalkan kita berada di sosial media, alangkah senangnya ya teman kita banyak sekali, sampai dengan di seluruh Indonesia. Nah, maka dari itu kita harus selalu menjaga hubungan teman baik kita, supaya teman baik kita itu dapat semangat terus dalam menjalani belajarnya, kemudian dalam menjalani kehidupannya juga. Maka anak-anak juga pasti akan merasa senang kan. Nah, di sosial media juga tidak hanya di Indonesia saja, melainkan bisa sampai ke luar negeri. Jadi komentar positif kita juga bisa nyampe di luar negeri juga. Nah, dengan komentar positif pasti anak-anak mempunyai teman baik di wilayah sendiri maupun di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Alangkah senangnya ya kalau misalkan punya teman banyak.